Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Balik lagi di channel Wina Jaya Sakti. Masih di acara yang sama, acara yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, WJS Podcast Bring Back Memories. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial sekali. Karena biasanya kan tamu-tamu yang kemarin-kemarin itu kan kalau nggak junior saya itu paling seangkatan. Nah ini udah dedengkot nih ya, ini udah dedengkot nih. Ini adalah senior saya dulu nih. Ini juga salah satu yang sering nyiksa saya dulu ini ya. Waktu zaman-zaman pramuka masih jahat, waktu bukan jahatnya sih ya. Maksudnya masih tegas lah gitu ya. Nah, kita langsung aja kita perkenalkan, beliau adalah KCP. Halo KCP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seruan nih kita tos. Nah, coba mic-nya. Salam Pramuka ke Hadi ya? Iya, Salam Pramuka. Wih deh. Gimana nih, sehat KCP? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar, sehat Kak. Aduh. Nah, aku kangen banget nih sama KCP nih. Aku kangen banget nih sama KCP dulu. Tahu terakhir itu kapan ya nih saya disiksa sama KCP ya? Disiksa? Disiksa banget pokoknya nih sama KCP nih. Tahun berapa itu ya? Pokoknya saya kayaknya masih SMP lah, tahun 2005-an kayaknya ya. Iya. KCP masih sering aktif. Dan tiba-tiba hilang aja gitu, nggak tahu kemana nih angkatannya KCP. Tinggal sisa almarhum Karahmat ya. Iya benar ya sama Allah. Ilham. Nah gimana nih KCP nih sekarang lagi kegiatannya apa aja nih? Kegiatan sekarang sih aku lagi kerja lah intinya. Lagi kerja ya? Iya, kerja di salah satu instansi pemerintahan, Depo PR, lebih ke penataan ruangnya. Oh, penataan ruang. Terus sekarang lagi ditugasin di mal pelayanan publik di dekat alun-alun tuh. Oh. Iya, yang kemarin satu-satunya yang ada di Provinsi Banten tuh mal pelayanan publik. Jadi semua terkoneksi di situ untuk jadi kalau misalkan mau proses izin di satu sama tempat iya, enak banget kan, luar biasa ya, ada taspen segala kayak gitu lah. Lebih mudah untuk masyarakat luas. Saya dengar juga tuh katanya nikah di situ juga bisa ya? Bisa. Gratis langsung di sana. Kali mau di sana. Nanti lagi di audisi dulu Ya. Aduh, saya merasa terhormat sekali nih. Hari ini diundang oleh kakak-kakak di sini dan saya bisa hadir, senang banget ya. Atuh iyalah, ini masalahnya bukan apa-apa ini. KCP ini sebenarnya dari kemarin nih ya udah sering komen tuh ya di YouTube, di Instagram, kapan nih udah podcast, tapinya waduh sibuknya dan alhamdulillah nih mau menyempatkan waktunya ya sekarang ini. Nah KCP ini kan karena WJS Podcast nih namanya kan WJS Podcast Bring Back Memories. Jadi kita mau kembali ini balik-balikan lah ceritanya. Kita mau cerita lagi nih cerita lama kita nih ya dulu nih waktu KCP jadi anak pramuka nih, yang dulu mah masih belum WJS ya. Apa namanya ya? Lupa aku juga. Cadas kali ada. Ya karena dulu KCP ini dulu mah masih SMP 1 Cadasari ya. Iya. SMP 1 Cadasari waktu kecamatan belum dipisah. Iya. Kan? Jadi ini kecamatan belum mekar. Kecamatan belum mekar dan akhirnya kita beda nama sebenarnya mah ya. Tapi kita nggak tahu nih ya istilahnya ya beda nama apakah beda ini juga, tapi enggak lah gitu karena tetap gitu ya, karena tetap meskipun beda nama tapi jiwanya satu gitu kan, jiwanya satu, latihannya juga di sini, penempaannya juga sama. Nah nih ACP ini dulu angkatan berapa sih? Pramukanya angkatan berapa ya? Aku lupa ya, 90 berapa gitu ya. Waduh, 90-an pokoknya. 90-an, aku aja 2005 ya. Aku 2007 Aku aja 2007 loh. KCP ini 93-an ya kalau pramukanya, kalau nggak salah tuh anggota DP-nya. Waduh. Iya. Dulu mah kalau Kak Hadli ya, kalau seleksi anggota DP itu bener-bener luar biasa. Terus kita tuh bersaingnya bukan 10-20 orang. Jadi satu angkatan ada 200 siswa dan bersaingnya setengahnya 100 siswa dulu. Dan kita yang terseleksi nantinya hanya 20 untuk anggota DP Putra, 20 anggota DP Putri dari 100 sampai 150 gitu. Oh, jadi dulu Mas ada seleksi. Iyalah, ketat banget pokoknya dulu mah. Dan yang enggak lolosnya udah pasti mereka bawa koper lagi, balik lagi dan termehek-mehek biasanya. Nangis habis-habisan karena pengen banget jadi seorang anggota DP dulu itu. Oh, jadi dulu jadi bener-bener favorit banget ya. Kita jadi anggota DP dan kita pasti terkenal. Siapa coba yang mau jadi anggota DP waktu itu? Iya sih, dulu emang sih ya, karena tapi kenapa ya sekarang tuh ini loh apa namanya, kayaknya aku nih kan jadi instruktur di sini, aku jadi pelatih kan di sini. Keren banget. Susah banget itu nyari anggota itu. Kayaknya dulu kayaknya seru banget tuh, dari 200 disaring lagi jadi 100, disaring lagi gitu kan, akhirnya jadi DP. Berarti benar KCP ini benar-benar salah satu orang yang
kayak keren nih berarti gitu kan, yang keren gitu. Seleksi kuat, seleksi ketat pokoknya dulu itu. Dan kita dapat predikat seorang anggota DP dilantik, itu luar biasa ya penghargaan buat kita. Dan kita pasti langsung terkenal oleh kakak kelas kita, oleh adik kelas kita ya. Langsung angkatan udah pasti ya. Langsung mejeng aja pokoknya ya, pokoknya kita pesona deh pokoknya ya. Nah, terus gini, aku pengen tanya nih ya, sebenarnya KCP ini kenapa sih gitu mau ikut pramuka gitu? Ngapain sih gitu kan ikut pramuka? Emang kan dulu kan salah satu yang selain pramuka kan dulu kan eskul basket ya. Iya ada. Eskul basket kan yang lagi booming tuh dulu. Nah, KCP kenapa sih gitu kok milihnya pramuka gitu? Kenapa? Karena saat itu aku lihat sosok-sosok kakak kelas aku ya, terutama ya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng, dan mereka kelihatan sangat berwibawa dengan seragam pramuka dan jadi seorang anggota DP. Nah, aku saat itu saya juga harus bisa seperti mereka dan saya ingin menjadi seperti mereka. Akhirnya saya ikutanlah pramuka dan ternyata emang luar biasa hasilnya. Kita ditempa benar-benar. Jadi yang namanya disiplin itu ketatnya luar biasa. Terus yang namanya kita salah sedikit, saat itu kan main push up, bending, tempeleng itu udah biasa aja bagi kita. Biasa dulu mah ya, zaman-zaman gitu. Jadi aku tertarik banget tuh masuk pramuka karena emang kelihatan kakak kelas aku ya terutamanya mereka berubah banget tuh gitu. Akhirnya kita tertarik dan ikutlah aku ke dunia pramuka dan emang hasilnya enak lah intinya. Nah, tapi gini loh, itu kan dulu mah bisa dibilang masih kejam tuh ya, pramukanya. Waduh, kayaknya serbat. Aku juga nih KCP ya. Dulu tuh sebenarnya waktu ikut pramuka nih awal-awal tuh sebenarnya ada rasa takut dulu tuh. Waduh, ini pasti disiksa. Waduh, pasti ini diapain gitu ya. Cuman karena mental kita lah ya, kecintaan kita sama pramuka. Tapi KCP gimana sih tuh cara ngelawan rasa takut? Pasti ada kan rasa takut tuh kan? Ada banget pasti. Apalagi kalau aku ntar salah pasti nih ditampol gitu ya. Tapi itu tidak menjadikan suatu mental kita down ya, malah kita terpacu untuk gue besok harus benar nih. Karena kemarin gue salah, gue dapat tonjokan atau dapat tempelengan dan gue harus minggu ke depannya harus benar. Belajar dari yang kemarin. Jadi ada pemacu semangat tuh. Nggak ngambek lah ya. Nggak ngambek lah. Dulu tuh malah suatu tantangan kan buat kita untuk menjadi lebih baik lagi. Nggak ada baper-baperan dulu mah. Dulu kayaknya kalau misalkan baper kita yang salah kayaknya. Iya. Dulu tuh kalau kita misalkan kita di push up gitu ya, kita baper lah gitu, terus kita ngambek gitu sama kakak kelas, kayaknya lu ngapain ya, udah keluar gitu kan. Bener banget kali. Makanya kayaknya kalau misal ngambek baper dulu tuh kayaknya nggak ada harganya deh kayaknya gitu ya. Cemen ya. Nah, makanya satu lagi nih KCP. Nah, itu kan susah tuh ya. Terus gini loh KCP, apa sih yang mendorong banget nih gitu KCP itu benar-benar akhirnya bisa melalui itu semua gitu? Apa sih yang ngedorongnya gitu? Yang mendorong ya pasti semangat dan didikan saya harus bisa menjadi seorang anggota DP. Saya itu yang mendorong saya harus bisa menjadi anggota DP bagaimanapun caranya. Harus aku lalui semuanya itu. Aduh, jadi nah terus gini nih KCP, ada satu lagi nih aku mau tanyain. Dulunya KCP waktu SD pramuka nggak? SD ikut juga. SD-nya di mana dulu? SD nomor 1 dong. Oh, SD nomor 1. Jadi tetangga. Udah ada nih rasa-rasa. Udah ada gitu ya. Waduh, di Kadoprak aja udah ngerasain ya. Jadi, nah tapi itu berarti KCP punya dasar dong. Iya. Dasar dan akhirnya nggak terlalu blank lah pokoknya. Susah lah ya gitu ya. Nah terus gini, itu kan waktu pertama tuh ya kenapa pengen ikut pramuka tuh. Nah sekarang aku pengen nanya nih Kak. Gimana sih kalau ada pelantikan ramu gitu? Itu pelantikan ramu deh, aku pengen tahu nih cerita waktu dulu pelantikan ramu nih. Jadi kalau dulu tuh setiap kita sebelum pelantikan pasti kan briefing ya gitu ya. Ikut ini dulu, kita tes gitu tapi SKU ya. Nah, setiap butir dari SKU itu dipraktekannya benar-benar. Misalkan kamu harus menyanyikan lagu ini di ini, harus nanti depan publik misalkan hari Senin. Kamu harus hafal baca doa ini, harus praktek nanti doa dan sholatnya. Terus praktek kayak ada yang jualan atau apa kayak kata-kata itu kita keliling jualan juga. Jadi benar-benar ditempa banget mental kita di depan orang-orang masyarakat luas kayak gitu. Tapi itu mau malah suatu tantangan ya, seneng ya gitu ya. Tapi enggak gitu, pede banget deh gitu ya nyanyi di depan gitu ya. Tapi itulah jiwa pramuka tuh harus kayak gitu, harus berani tampil dan harus selalu siap sedia kan. Nah terus gini, waktu pelantikan deh KCP, waktu pelantikan gimana nih?
pelantikannya dulu itu seremnya kayak dulu mah ya. Belum ada yang namanya HP, ada kameranya atau apa. Kita paling dibekalin lilin, kalau nggak lilin senter ya dulu mah ya. Udah gitu rute kita tuh luar biasa jauh banget. Dari setelah sholat maghrib kita di sini, kita nanti untuk putri biasa dua orang jalan ya, ke pos mana dari jam setelah isya tuh jam 8-an balik lagi ke sekolah itu subuh. Kan berapa jam tuh, lama banget ya perjalanan dan jauh banget medannya, dan dulu tuh sepi. Kita dibekalin itu doang paling, kalau nggak lilin ya center. Terus kita sendiri suka ke kuburan juga. yang cowok sendiri suka ke kuburan lagi, aduh luar biasa tuh, serem tau. Tapi nggak nih Kak Cepi, maksudnya gini, kok itu kan sendiri-sendiri nih, sendiri-sendiri jalan malam-malam. Oke lah, sekarang lampu udah terang lah ya, meskipun masih di beberapa titik yang gelap gitu. Kalau dulu kan, waduh nggak kebayang banget kayaknya gelapnya kayak gimana. Bukan gelap lagi, takutnya ya pastinya. Perjalanan jauh juga kan, dari jam 8 sampai subuh, bayangin ya, melewati beberapa kampung, sungai, masuk ke sungai juga. Terus kita disuruh jalan di tempatnya bukan di jalan tempat biasa, jadi ada kotoran kerbau ya. Kita ke tempatnya di situ kan gak enak banget ya, itu ya ke tempat warrior ya. Udah gitu ditidurin di Karang Tanjung, banyak nyamuk kan otomatis ya. Terus suruh ini loh, kalau kita merangkak ya dulu ya. Kita itu dari 100 orang merangkak itu, jadi ada sawah orang yang masih lumpur, kita suruh gitu merangkak situ. Yang punya sawah beruntung, nggak mesti pakai kebo lagi, besoknya udah sekolah sama anak WJS ya, udah dibajak lah. Nah, Cepi, itu kan tadi tuh cerita soal ramu, baru ramu tuh ya, baru ramu loh. Soalnya kan di pramuka kan ada tingkatan, ada ramu, rakit, terat. Itu baru ramu loh. Dan aku juga pernah ngerasain ya, untuk mencapai ramu aja kita tuh nggak cuma sekali persami kan, nggak cuma sekali pelatih, kan ada beberapa persami dulu nih harus kita lewatin kan, uji SKU-nya kan. Nah, terus ini itu baru ramu. Sekarang coba aku mau kerakit tadi, aku belum kebayang nih kayaknya nih gimana seremnya gitu kalau ke rakitnya nih, gimana coba Kak Cepi coba ceritain nih. Tadi kalau baru ramu itu kita jalan kakinya hanya baru seputaran dari sini kemana ya, ke atas Sampora, ke bawah Karang Tanjung ya, Ciguludug. Nah kalau rakitnya kita lebih jauh lagi, jadi Cikirai ke sana, ke Cadasari itu ya, terus tembus ke pasir ke atas banget ya, tembus ke Cigadung, lebih jauh lagi, rutenya lebih jauh lagi, dan itu lebih seram lagi. Dan yang namanya kayak anjing kayak gitu, itu udah kita suka pada lari tuh kan, takut. Oh ya, nggak cuma ini ya, banyak hewan liar juga ya, ada anjing, ada ular, ada segala macam. Nah, apalagi kan dulu kan angkatannya KCP ini kan di instrukturnya nih kan almarhum, angkatannya almarhum Karamat ya. Yang katanya dulu waduh killer gitu. Coba nih, gimana sih sama senior KCP itu dulu kayak gimana sih coba? Kalau dulu sih kita emang hormat ya ke mereka ya. Terus emang angkatan almarhum Karamat itu mereka disegani oleh kita karena emang wibawa. Dan satu lagi, kita pasti takut kan kata mereka karena galak-galak banget ya. Pokoknya emang gak berani macam-macam lah gitu. Kalau salah dikit kan langsung luar biasa. Pokoknya langsung bisa kamu. Kalau enggak gitu ya. Tapi aku ini loh, emang benar-benar berkesan banget ya. Tapi itu semua memori itu berkesan tuh sama KCP itu ya. Iya, sangat. Aku senang banget lah ikut pramuka dulu, apalagi jadi anggota DP ya, sampai sekarang masih termemori. Kalau ketemu teman-teman SMA juga kadang-kadang inget, kita tim pramuka lo dulu gitu ya. Sama ketemunya itu makanya juga. Itu sekarang yang sekarang nih, yang baru-baru nih nggak tahu nih KCP itu siapa gitu. Karena kan KCP nggak pernah datang nih gitu. Ini sampai pandemi nih baru datang. Karena kita gini loh Kak. Jadi kalau misalnya kita lagi ada pelantikan, ada camp, ada persami, ada apa gitu, ada pelantikan segala macam, bahkan kita lomba tuh alumni sering datang ya. Sering datang gitu. Ya minimal ngasih semangat buat adik-adiknya gitu, karena semangat bantu-bantu kita lah gitu kan. Kadang-kadang juga ngelatih, kadang-kadang juga kita supaya ngelatih gitu kan, supaya mereka juga bisa ngelatihnya gitu. Nah ini KCP kayaknya susah banget nih kayaknya nih. Dari angkatan aku kan ada yang masih aktif banget ya, Kamela ya. Oh ya, Kamela. Cuman kan kalau Kamela itu ini di luar, dia tuh kan aktifnya di Kuarcap. Aktifnya kan di Kuarcap. Jadi
agak susah juga. Tapi kemarin-kemarin tuh ada beberapa lah dukung kita gitu. Hiking Rally kemarin tuh, Hiking Rally WJS ya. 2017 ya? Iya, Itu lagi reunian akbar ya ceritanya kan. Aku lagi di kelas terus ini ada anak-anak sekolah nih apa namanya? Ini kita support semua tuh. Pas aku ingat itu Hiking Rally, kok aku lupa ya nggak hadir ke sini. Biasanya kalau Hiking Rally aku suka hadir ya. Seneng banget biasanya lihat acara itu. Iya makanya Hiking Rally WJS kan istilahnya ikonik banget, ikonik banget buat anak-anak pramuka gitu kan, karena ya di Pandeglang salah satu event akbar itu ya salah satu Hiking Rally gitu, Hiking Rally WJS gitu. Dan yang masih aktif di SMP kita. Iya sebenarnya kemarin juga kita mau ngadain KCP, cuman kan karena pandemi nih ngadain ini. Dan 2020 kemarin, tahun kemarin itu masih apa ya namanya, pramukanya itu masih belum aktif, nggak kayak sekarang nih udah mulai ada nih gitu lomba-lomba online gitu. Makanya kita nanti mau coba formulasiin lah gitu. Kemarin kita juga ikut lomba loh Kak. Lomba online. Lomba online. Oh sekarang online ya? Online. Kita gimana itu? Biasanya kita syuting, bikin video, udah gitu kita kirim ke panitia, atau enggak nanti kalau yang lomba-lombanya yang harus pada live hari itu biasanya nanti lewat Zoom meeting biasanya. Oh ada Zoom meetnya juga. Ada Zoom meetingnya. Sekarang mau milenial banget ya pokoknya. Teknologi banget makanya. Kita nih sebagai instruktur gitu ya, kalau bisa kita nggak bisa ngikutin perkembangan zaman ya udah kelewat ini semua, kita nggak bisa ini. Dan alhamdulillah loh KCP, kita dapet juara dua senam semapur. Senam semapur? Ada senamnya juga? Ada. Senam semapur Jawa Barat, DKI, Banten. Wah luar biasa, Jawa Barat, DKI dan Banten. Iya. Keren banget ya. Iya. Makanya itu ada di YouTube kita juga. Ada YouTube. Ada di YouTube itu. Nanti ada ke KCP tinggal lihat di YouTube kita, cari ada di situ senam semapur. Nah itu yang juara 2 kemarin. Alhamdulillah. Gitu. Nanti aku lihat deh. Aku sering sih buka-buka Winaya Sakti, suka ngeliat di kantor gitu. Teman tuh suka nanya, itu apaan sih ngeliatin kayak gitu aja? Iya. Winaya Sakti. Dan ini juga nih channel YouTube kita ini baru istilahnya ya baru satu-satunya nih KCP yang ya aktif lah gitu ya, yang aktif media sosialnya salah satunya ya SMP 1 Karangtanjung. YouTube pramukanya. YouTube, Instagram. Keren banget ya pokoknya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi ngikutin perkembangan intinya ya. Ngikutin, makanya kita sekarang tuh beralih gitu. Kita beralih nih gitu, cara pramukanya tuh udah nggak kayak dulu. Wah, saya udah kalau misalkan pakai cara dulu udah kayak ini udah hilang semua kayaknya anak-anak pramuka. Ampun semuanya nggak ada ikutan ya. Kita cari kegiatan yang asik-asik gitu. Kita cari kegiatan yang asik-asik. Makanya sekarang tuh Kak, jadi di konten YouTube WJS ini nggak cuman WJS Podcast doang. Jadi ada namanya nanti ada konten namanya Instruktur Talking. Instruktur Talking. Nanti itu tuh saya, Kak Bayu, Kak Ilham nanti tuh akan ngasih materi-materi soal pramukaan. Terus nanti anak-anak juga ada. Oh gitu. Ada cover musik gitu. Itu anak WJS yang cover musik. Nanti ACP kalau misalkan bisa nyanyi lah, boleh lah nanti cover musik apa gitu. Nanti kabur semua dari suara gue yang fals. Tenang kan kita punya autotune gitu. Oh ya sekarang mah. Tenang, bisa diedit. Sekarang mah apa yang nggak bisa diedit? Editing makanya ada ya sekarang mah. Nah terus gini KCP. KCP dulu pembina pramukanya Kayayan. Iya. Kayayan. Iya Kayayan deh, benar-benar. Kayayan ya. Itu Kayayan itu benar-benar dari dulu sampai sekarang luar biasa aku lihat. Nggak berhenti itu semangatnya jadi ini. Nah kenangan sama Kayayan gimana sih dulu? Pokoknya seru aja kalau makaiannya. Dia baik banget intinya ya. Jadi benar-benar mendidik juga, terus merangkul banget ke apalagi anggota DP angkatan siapa gitu ya. Terus yang di bawah pembinanya Kayan, dia pasti ini banget support banget ya orangnya. Oh, jadi tapi nggak galak dulu. Enggak, dia kalau galak tuh hanya lagi belajar aja kayaknya dia. Belajar aja ya, tapi di pramuka iya, dia rangkul ya kalau pramuka, seneng banget. Iya, sampai sekarang berarti itu. Sampai sekarang itu berarti Kayayan itu emang ya gitu, nggak galak gitu, asik tuh orangnya tuh. Jadi dia dedengkot ya pembinanya ya. Cuman diganti paling beberapa periode doang kayaknya. Dulu gitu? Iya, dulu pernah ada pergantian beberapa kali, cuman ya balik-balik laginya ke Kayan Kayayan juga. Emang kayaknya udah melekat banget. Iya, kalau pramuka kalau di sini kayaknya Pak Yayan deh. Kak Yayan deh ya pokoknya kalau pramuka ada ikonnya dia ya. Ikonnya itu makanya. Dan kemarin kan kita juga podcast itu, ceritanya seru itu KCP. Sama Kak Yayan. Iya. Ntar gue liatnya belum lihat. Itu seru itu ceritanya. Dia itu ternyata itu pernah jadi kendek bis. Kendek bis di Jakarta sebelum jadi guru. Oh. Iya, ternyata kemarin tuh kita cerita gitu. Makanya di WJS Podcast tuh gini KCP gitu. Kayak gini, kita tuh gini sebenarnya. Jadi kita mau cari inspirasi juga dari KCP juga nih kan kata dia cerita-cerita. Kayaknya
kalau anak pramuka mental nggak kuat kayaknya nggak akan seasik ini gitu Nggak ya. akan bisa masuk ke lingkungan, terutama lingkungan masyarakat kita ya, Yang sekarang gitu apalagi ya. keluar gitu Nah, ya. aku nih sekalian tadi tuh mau nanya tuh. Nah, Kak Cepi kan punya basic nih kan gitu ya di pramuka. Nah, dengan lingkup dunia kerja nih gimana nih? Dengan dunia kerja nih, apa pengaruh pramuka dalam pergaulan Kak Cepi? Pengaruh banget, kalau apalagi kalau misalkan ada di kantor kan suka ada upacara pagi tiap hari ya. Kadang-kadang kita ikut siapa yang jadi pemimpin apel hari ini, kita merendahkan diri gitu aja walaupun pas-pasan doang ya gitu ya. Terus kan kalau Agustusan kita sebelum upacara apel bersama di alun-alun harus apel bersama dulu di kantor. Siapa nih berani jadi ini? Ya gue ikut jadi pengibar gitu ya, kalau di kantor itu bertiga sama temen sok pede aja ya memang gitu lah. Karena emang ada basic dari pramuka gitu ya. Oh, jadi di kantor tuh kepake ya? Kepake sih, cuma ikutan aja, pede aja, tapi emang kadang dipilih, nih pernah ikut pramuka nih kata kayak ya udah gue ikut karena gue tuh. Oh gitu ternyata. Oh jadi KCP juga di kantor tuh sering ya dipakai disuruh ini. Karena ini fun fact juga nih KCP. Fun fact-nya adalah anak WJS ketika dia masuk ke SMA, biasanya tuh kalau misalkan ada upacara tuh ya, itu biasanya yang pemimpin upacara dari anak kita dari WJS. Di sekolah-sekolah. Di SMK 2 kemarin cerita kayak gitu, di SMA 1 gitu, di SMK 1 kayak gitu. Ada kemarin juga di pesantren tuh, ada di pesantren Turus juga sama kayak gitu. Jadi aku bangganya gini loh Kak, aku bangganya tuh ternyata anak-anak itu tuh memang sih karena dulu tuh masih belia gitu ya, masih belia jadi masih susah gitu aku tuh, susah gitu ya ngaturnya anak-anak SMP tau lah ya, masih mau beranjak remaja gitu, bukan beranjak dewasa, beranjak remaja. Dan mereka tuh ini, dan ternyata setelah lulus tuh akhirnya mulai tuh pede tuh. Yang awalnya Kak beneran nggak pede. Awalnya tuh nggak pada pede. Mau lomba yelel aja, susah banget minta ampun gitu. Tapi setelah mereka lulus, alhamdulillah gitu. Nah ini juga dibuktikan sama Kak Cepi ya, dibuktikan juga sama Kak Cepi. Ternyata jadi anak pramuka tuh bukan nggak ada gunanya ya. Banyak sekali. Berguna banget gitu, apalagi untuk sosialnya ya, untuk apa namanya? Bukan sosial, apa sih namanya, lingkungan sosialnya, lingkungan sosial. Dan ACP kan salah satu orang yang akraban ya. so akrab ya, jadi orang-orang yang so akrab juga ya gitu. Itu dulu dari pramuka. Iya, jadi pede aja gue jadinya gitu. Okay. Karena kan dididik pede juga gitu. Selain disiplin kita harus pede juga, harus berani bersosialisasi kan gitu lah. Setiap kita masuk kemana kita harus berani dong menempatkan diri di sana gitu. Karena kita diajar juga kan. Nah, KCP ini tadi seangkatan sama siapa? Kamela. Iya, Kabela, dia lebih terkenal Kabela. Kabela ya dulu tuh. Nah, aku kan pernah tuh ngerasain ya gimana tuh disiksanya sama Kamela itu ya. Ngerasain ya. Ngerasain. Kalau KCP itu dulu apa ya? Jadi orang itu asik gitu Kak, asik. Jadi pertama memperkenalkan diri ke kita tuh kan asik. Jadi ke saya itu wah ini asik nih gitu Kak Cepi, seneng nih. Kalau Kamela kan langsung gini aja kan, langsung serem aja gitu. Nah coba dulu kayak gimana sih tuh Kamela itu orangnya? Dia tuh bener-bener berwibawa banget intinya. Dan emang galak tapi tegas gitu kalau dia. Itu sama teman-temannya juga nggak? Sama seangkatan? Iya bener, tegas sama angkatan juga. Kak Cepi pernah kena karena dia anggota DP Putri apa DPI ya kalau nggak salah. Jadi dia benar-benar pimpinan Putri dan emang dia super ini banget. Kalau misalkan adik kelasnya yang nggak pramuka, hari Sabtu kan ada sanksi tuh, habis kalau sama dia tuh, walaupun dia cewek. Luar biasa keren. Iya tuh cewek-cewek WJS tuh ya strong. Cewek WJS tuh strong gitu ya. Sampai sekarang juga ya? Sampai sekarang. Ada juga. Masih beliau tuh. Tapi alhamdulillah sekarang mah kayak almarhum Kak Rahmat dulu, Kak Ilham gitu, terus Kamela yang tadi kan kita juniornya nih gitu, sekarang jadi mitra, jadi teman gitu, jadi teman teman ngelatih, teman instruktur gitu. Kali saya dulu pernah malu ya, saya pernah main ke rumah teman kantor ceritanya, ada perlu apa, pas ke rumahnya tiba-tiba istrinya keluar bilang gini, Pak tahu nggak kenapa Mi
Itu tuh gue pernah nangis tuh sama ACP di Pramuka. Gue bengong aja ya. Ini angkatan siapa ya? Gue kan pernah gak galak-galak gitu ya. Kalau gue kan kalau misalkan ini adik kelas gue nih, gue pasti menempatkan diri gue sebagai kakak kelas ya, senior misalnya. Tapi gue merangkul, ini ada adik gue juga gitu. Tapi waktu itu gue kaget, papa gue pernah nangis sama ini waktu Pramuka katanya. Oh gitu ya. Siapa ini, angkatan siapa ini, kalau gue sempat lupa juga. Tapi dulu aku juga ngerasain itu Kak. Kenapa tuh? Ngerasain sama. Itu kalau misalnya kita kan sering ada, kalau saya kan sering diundang tuh sama angkatannya di bawah kita tuh ya, sama siapa gitu. Itu terkenal saya gitu. Ini nih yang dulu bikin nangis. Ini nih orang yang dulu bikin nangis. Nah, kayaknya aku sejahat itu Kak. Kan enggak padahal. Nah, terus satu lagi nih, Kak Ilham. Oh, Kak Ilham. Kak Ilham, kalau Kak Ilham itu seangkatan? Bukan dong. Adik kelas. Adik kelas. Aku hafal banget sama Kak Ilham. Maksudnya apa adik kelas ya? Aktivis dia tuh, aktif pramuka. Ya, pramukanya. Terus enggak, aku mau nanya nih. Dulu kayak gimana tuh orangnya tuh? Kayak gimana ya? Kalau dulu kan waktu dia kelas 1, dia di gemblengnya sama kakak kelas angkatannya adik kelas aku, dia anggota DP-nya. Tapi aku kenal kan, kalau ada pelantikan ikut tuh. Pernah ngelantik Ramu atau Rakit yang angkatan Kak Ilham. Angkatan dia itu bener-bener pokoknya orangnya keren-keren deh. Apalagi ceweknya udah cantik-cantik ya, pemberani semua. Mereka pelantikan jalan kaki dari sini sampai Carita. Sampai Carita pernah? Iya, terap mereka tuh. Kalau Rakitnya mereka dari sini sampai ke Cidahu, walaupun hutan-hutan, tapi perempuannya pada pemberani semua. Pokoknya angkatan Ilham tuh keren. Bagi aku pernah merasakan angkatan yang aku ikut ngelantik Ramu atau Rakit ya. Angkatan dia Kak Ilham itu keren-keren semuanya. Apalagi perempuannya pada pemberani gitu. Salut deh pokoknya. Waduh. Iya. Tapi pernah disiksa tuh Kak Ilham? Pernah gak ya? Gue lupa. Dia kan lebih sama adik kelas gue ya. Iya. Nah itulah gitu ya. Jadi ini sebenarnya teman-teman, jadi ini tuh sebenarnya cuma cerita ya. Cuma kita mau ceritain aja nih sebenarnya pramuka dulu tuh seperti apa dan pramuka tuh sekarang seperti apa. Jadi pramuka sekarang tuh lebih santai. Lebih santai, karena jurit malam sekarang sudah dihapus. Gitu? Udah nggak boleh lagi jurit malam. Kalau dulu favorit ya jurit malamnya. Itu tuh kalau jurit malam itu semua orang anak WJS yang pernah merasakan jurit malam itu pasti ketika dia ngumpul lagi itu pasti nyeritain jurit malam. Karena memang bagi mereka gitu ya, bagi mereka jurit malam itu bagi mereka itu cuma ada salah satu yang berkesan gitu, yang nggak pernah mereka lakukan di kehidupan mereka sehari-hari gitu. Ngapain gitu orang gitu ya, iseng jalan malam-malam gitu, kadang-kadang suka ke kuburan gitu, mandi di air gitu ya, ngapain gitu kerjanya. Cuman karena hal itulah yang bikin mereka itu nggak bisa ngelupain gitu. Jadi tertanam di memori ya. Iya, tertanam di memori. Terus banget. Bagi kakak kelas itu biasa kalau jurit malam itu hal yang ditunggu loh. Gitu adalah ritual gitu ya. Saatnya aku dulu diginiin gitu. Aduh, pokoknya yang punya beban dan unek kayaknya pas tuh malam itu ya. Terlampiaskan. Tersalurkan ya. Nah, ini KCP terakhir nih, KCP. Coba KCP kasih wejangan nih buat adik-adik nih. Buat adik-adik apa ya? WJS nih, buat adik-adik WJS. Ada kata-kata nggak nih supaya mereka semangat nih pramukanya nih? Apa kali ya? Aku rada ini nih. Apa? Atau semangat lah gitu atau apa gitu? Ya pastinya untuk anak-anak sekarang atau anak-anak milenial ya. Pramuka itu nanti menjadikan suatu pendidikan karakter buat kalian, nanti terbentuk jiwa disiplinnya terutama. Terus jiwa sosialnya juga bisa terbentuk. Makanya ikutlah pramuka kata saya ya. Eskul yang paling bakal mendidik jiwa kita ya. Karakter kita nanti terbentuk juga di situ Kak Hadi. Dan satu lagi. Apa tuh? Salah satu eskul yang paling asik adalah pramuka. Karena jangkauannya luas, KCP. Karena jangkauannya luas. Kita kemarin sudah beberapa kali ngirimin adik-adik terbaik kita untuk berkegiatan di kegiatan nasional. Wah, luar biasa. Apa aja tuh Kak Adli? Ada namanya perkemahan penggalang milenial tingkat nasional. Tingkat nasional. Dari Kemendikbud di Cibubur. Wah, dari Wina Jaya Sakti ikut. Itu diseleksi. Diseleksi itu. Ketat. Jadi jadi masing-masing cabang nih, masing-masing kabupaten itu nanti diseleksi sama Kuarda.
Bisseksi sama Kuarda nanti dipilih satu regu yang akan berangkat dan kita mengirimkan 2 orang. 2 orang, beruntung banget ya pilihan. Dipilih, diseleksi. Seleksi gitu. ketat. Terus luar biasa. Jambore nasional. Jamnas ada juga. Ada. Setiap tahun kita pasti ngirim Jamnas. Setiap tahun, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah. Terus ya. kemarin apa lagi yang nasional ya? Ada tuh, itu juga sama dari Kemendikbud, cuman lingkupnya nggak cuman pramuka, semua. Oh, semua. Semua, tapi anak pramuka kita yang dikirim. Yang dikirim. Terus kemarin lagi Kemah Budaya Nasional di Parigi Motong. Di mana coba itu? Di mana tuh? Sulawesi? Sulawesi. Aku Di lihat Sulawesi Tengah itu di Parigi Motong itu. ada perwakilan dari kita juga. Satu regu utuh. Satu regu utuh. Satu regu 8 orang dari dari Pramuka Winaya Jaya Sakti. Kok bisa? Karena kita sudah memperlihatkan bahwa anak PJS itu siap sedia dan siap tempur kapanpun akan dibutuhkan gitu. Keren. Makanya nih adik-adik nih yang belum ikut pramuka nih, belum ikut pramuka terutama yang anak-anak WJS nih harus ikut pramuka biar ngerasain. Iya Itu ke dong. Parigi Motong, itu ke Sulawesi, itu kan mereka naik pesawat. Siapa lagi? Terbang. Wah, luar biasa. Makanya kan gitu. Makanya Difasilitasi itu ya. difasilitasi semua gratis. Terus kemarin juga Kak Cepi sebenarnya kita juga sebenarnya pernah dikasih undangan. Dikasih undangan untuk Jambore Asia Pasifik di Korea dulu tahun 2018 kalau nggak salah. 2018 drakor. Di Korea di Seoul. Drakor? Iya. Ketemu dulu belum ada BTS 2018 belum ada BTS gitu. Itu kita dapat surat undangannya. Cuman karena mepet persiapannya akhirnya waduh saya bilang ini harus pakai bahasa Inggris kan, harus ada TOEFL dan segala macam persyaratan itu. Makanya kita nih sekarang udah mulai nih gara-gara kemarin kita gagal kan nggak bisa ikut tuh Jambore Asia Pasifik tuh, makanya kita kejar nah gitu sekarang. Makanya anak-anak pramuka WJS harus bisa bahasa Inggris. Harus bisa bahasa Inggris. Semakin keren aja pokoknya ya. Iya, makanya itu salah satu aku ya sebagai instruktur gitu. Salah satu sebagai instruktur itu adalah salah satu target aku. Jadi supaya ini pramuka ini benar-benar. Dan satu lagi apa tuh? Lupa aku. Itu ada dipasang tuh di depan. Seharusnya ada banner gedenya dulu. Apaan tuh? 9 orang pramuka anak-anak WJS kita dilantik sebagai penggalang Garuda. Dilantik sebagai penggalang Garuda oleh Kakak Mabicab, Ibu banget. Kakak Irna Narulita. Pramuka Garuda itu? Iya. Itu pramuka paling tinggi. Iya. Setelah Tarap, pramuka Garuda. Iya. Dan kita mengirimkan 9 orang. Lolos semua berarti itu. Lolos dari 9 semua. orang itu. Dan itu seleksinya nggak gampang itu. Ketat. Dan hanya tahun 2020 itu hanya kita. Hanya di sini. Hanya WJS WJS aja. 9 orang doang gitu yang dilantik. Itu mereka semat-semat banget ya. Itu beneran. Makanya adik-adik yang lain harus ikutan pramuka. Nah, gitu. Apalagi yang senang drakor. Bisa nanti itu ketemu drakor ya. Iya, tapi nggak tahu ya kalau Asia Pasifik kita nggak tahu kan. Kemarin kan di Korea, di Seoul gitu ya kan. Nggak tahu ini sekarang di Tokyo, di Cina, di di Thailand, di Vietnam atau di mana, di Filipina, di Australia kita nggak tahu gitu. Apa di Amerika gitu kita nggak tahu. Iya. Makanya masih rahasia dah itu intinya. ya karena kan masih pandemi, Iya. belum bisa untuk kegiatan pramuka berkumpul-kumpul, nggak bisa karena setiap kegiatan pramuka itu pasti akan berkumpul. Dulu aja Jambore Nasional aja Kak, dulu Jambore Nasional yang terakhir kemarin itu yang dikumpulkan di satu tempat itu ada sekitar puluhan ribu anak pramuka. Satu tempat itu ya. Satu tempat. Jadi kalau masa sekarang belum bisa. Nggak bisa Nggak pasti. kan, ya. Makanya pasti ya mudah-mudahan pandemi ini cepat beres. Cepat hilang ya. Cepat hilang dari dunia dan kita bisa berkegiatan lagi, berinteraksi kembali ya pokoknya. Gitu. Jadi adik-adik yang belum ikut pramuka harus ikut pramuka. Harus persiapan gitu. Iya. Kita akan persiapkan gitu ya. Biar nanti terdidik mentalnya ya, sama karakternya ya. Sama karakternya. Biasa gitu. Kalau anak-anak WJS tuh udah pasti nih keluarnya pede. Iya. Keluarnya pasti pede. Pede banget. Pasti. Kak Hadi kan pede. Iyalah, kan jadi YouTuber sekarang kan. Udah ketua OSIS, dia SMA aja ketua OSIS lagi. Ngomongin depan umum terus. Udah terbiasa kan? Iya, benar. Aduh. Nah, Cepi, aduh nih, waktu kita sempit nih. Sebenarnya aku asik banget nih ngobrol sama Cepi nih ya. Aduh, sebenarnya ini kalau sama Cepi bisa sampai 2 jam ini. Harus bisa lebih. 2 hari kayaknya. Cuman karena waktu kita terbatas nih Kak Cepi ya. Siap, Kak Aku Adi. mengucapkan terima kasih banget nih Kak Cepi. Sama-sama, Kak Adi. Mau meluangkan waktunya nih di WJS Podcast nih. Nanti kapan-kapan kalau kita undang datang lagi ya. Boleh lah, senang banget. Cepi. Wah. Dan
Untuk adik-adikku sekalian dan teman-temanku sekalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Winai Jaya Sakti. Kita akan memberikan konten-konten seputar dunia pramuka dan edukasi-edukasi lainnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.